Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Agus Kurniawan, Rendina Oktaviana, Windy Oktaviani, dan Trima Dayanti akan mempresentasikan mata kuliah dari studi keuangan bisnis dengan judul Aspek Hukum. Jadi apa sih definisi dari aspek hukum itu? Tujuan dari aspek hukum adalah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Penelitian keabsahan dokumen dapat dilakukan sesuai dengan lembaga yang mengeluarkan dan mengesahkan dokumen yang bersangkutan. Jadi, tujuan dari aspek hukum ini sangat penting bagi perusahaan karena disinilah letak layak atau tidaknya perusahaan itu didirikan. Yang kedua, ada jenis-jenis badan hukum usaha. Yang pertama, perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan atau hanya seorang. Sangatlah sederhana untuk mendirikan perusahaan perseorangan dan tidak memerlukan persyaratan khusus, sebagaimana bentuk badan hukum lainnya. Kelebihan perusahaan jenis ini di samping pendiriannya mudah adalah tidak diperlukan organisasi yang besar, tetapi cukup dengan organisasi dan manajemen yang sederhana. Tujuan utama didirikan perusahaan perseorangan adalah semata-mata hanya untuk mencari keuntungan. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Yang kedua yaitu firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Untuk mendirikan firma terdiri dari dua cara. Pertama, melalui akta resmi, dan yang kedua melalui akta di bawah tangan. Kepemimpinan firma berada sepenuhnya di tangan pemilik, sekaligus bertanggung jawab terhadap segala risiko yang mungkin timbul, seperti masalah utang piutang. Sama seperti halnya perusahaan perseorangan, tujuan firma adalah untuk mencari keuntungan. Yang ketiga yaitu perseroan komanditer atau Commanditaire Vennootschap. Perseroan komanditer atau sering disebut dengan CV merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Dalam perseroan komanditer terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Kemudian ada satu atau lebih sekutu yang bertindak sebagai pemberi modal. Tujuan pendirian CV berguna memberikan peluang bagi perseorangan untuk ikut menanamkan modalnya dengan tanggung jawab terbatas. Yang keempat yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Penyebabnya adalah karena badan hukum jenis ini memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan badan hukum lainnya. Kelebihannya antara lain luasnya bidang usaha yang dimiliki, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas pada modal yang disetor. Yang kelima yaitu perusahaan negara. Perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang. Modal untuk mendirikan perusahaan negara adalah atas kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan atas saham. Perusahaan negara dipimpin oleh seorang kepala atau direksi yang diangkat oleh pemerintah. Perusahaan negara dibagi atas beberapa jenis, diantaranya perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan perseroan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Trima Dayanti. Menjelaskan dari teman saya sebelumnya, perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Penyebabnya adalah karena badan hukum jenis ini memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan badan hukum lainnya. Kelebihannya antara lain luasnya bidang usaha yang dimiliki, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas kepada modal yang disetor. Kemudian ada perusahaan negara. Perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang. Modal untuk mendirikan perusahaan negara adalah atas kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan atas saham. Perusahaan negara ini dipimpin oleh kepala atau direksi yang diangkat oleh pemerintah. Perusahaan negara itu sendiri terbagi atas beberapa jenis, antaranya perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan perseroan. Selanjutnya ada perusahaan daerah. Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang mendirikan dengan suatu peraturan daerah. Modalnya sebagian besar berasal dari pemerintah daerah yang dipisahkan kecuali dengan ketentuan lain dengan atau dasar undang-undang.
Tujuan didirikannya perusahaan daerah adalah untuk turut serta dalam melakukan pembangunan daerah, khususnya mengenai pembangunan ekonomi nasional umum. Kemudian ada yayasan. Yayasan sendiri merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekan pada tujuan sosial. Modalnya bisa berasal dari wakaf, sumbangan, hibah, atau sumbangan lainnya. Baik, selanjutnya itu mengenai dokumen yang diteliti. Yang pertama itu ada beberapa dokumen yang harus diteliti. Yang pertama itu ada bentuk badan usaha. Kebanyakan perusahaan akan melakukan investasi. Biasanya merupakan perusahaan besar, baik dari segi modal dan jangkauan dari usahanya. Perusahaan yang melakukan studi kelayakan sebelum memulai usahanya adalah perusahaan yang berbadan hukum, seperti contohnya perseroan terbatas atau kita kenal dengan PT. Yang nomor 2 itu ada bukti diri. Kartu identitas dari pemilik usaha ini dikeluarkan oleh kelurahan setempat yang disebut kartu tanda penduduk. Yang ketiga itu ada tanda daftar perusahaan atau TDP. Setiap perusahaan yang berdiri di Indonesia harus memiliki TDP sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan. Departemen yang mengeluarkan TDP ini adalah perindustrian dan perdagangan. Biasanya pengurusan TDP adalah pada saat perusahaan pengurus akte pendirian perusahaan tersebut. Yang keempat itu ada nomor pokok wajib pajak atau yang kita kenal dengan NPWP. Pentingnya NPWP ini agar setiap usaha yang dijalankan nantinya memberikan penghasilan kepada pemerintah. Selanjutnya itu ada izin-izin perusahaan. Adapun izin-izinnya adalah yang pertama itu ada SIUP bagi usaha perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Kedua itu ada SIUI bagi perusahaan atau usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Yang ketiga itu ada izin usaha tambang dari Departemen Pertambangan. Yang empat itu ada izin usaha perhotelan dan pariwisata Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. Yang kelima ada izin usaha farmasi dan rumah sakit Departemen Kesehatan. Yang keenam itu ada izin usaha peternakan dan pertanian dari Departemen Pertanian. Ketujuh ada izin domisili dari pemerintah daerah. Yang ke-8 ada izin gangguan. Yang ke-9 itu ada IMB. IMB ini adalah biasa kita kenal dengan izin mendirikan bangunan, khusus untuk pendirian gedung baru, marhab pembangunan dan gedung. Yang ke-10 itu ada tenaga kerja asing. Selanjutnya itu ada penelitian lapangan. Jadi penelitian ini dilakukan untuk tujuan pengecekan keaslian dari data informasi yang dibutuhkan. Nah, setelah semuanya terkumpul data-data, orang ini melakukan penelitian. Yang pertama itu mendatangani sumber informasi yang berhak mengeluarkan surat-surat atau dokumen. Yang kedua itu mencari informasi dari laporan, koran, majalah, atau perpustakaan yang memuat informasi relevan dengan analisis kita. Nah, yang kedua itu adalah mencari informasi-informasi yang relevan atau informasi yang terpercaya yang bisa dijadikan pedoman untuk analisis dari yang ingin diteliti. Baik teman-teman, itulah tadi presentasi dari kelompok 1 mengenai aspek hukum mata kuliah studi kelayakan bisnis. Jika dari teman-teman ada yang kurang paham mengenai penjelasan kami tadi, silakan bertanya apa saja sih yang kurang paham dari penjelasan kami tadi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.